ketika saya sebelumnya difitnah, dihujat, atau si pelaku membuat atau mengunggah konten-konten yang sifatnya jauh dari fakta yang terjadi, itu saya jujur marah. Di hukum atau di aturan hukum kita itu berlaku hukum normatif, artinya hukum yang tertulis, di mana kalau memang orang tersebut merasa ada sesuatu yang melanggar privasinya, yang melanggar daripada dirinya, yang membuat merasa tidak nyaman atas pernyataan-pernyataan orang lain, terutama dukun atau peramal, wajib orang tersebut sebagai korban melaporkan ke pihak institusi kepolisian. Itu kena pasal berapa dan kena undang-undang apa, Bang? Itu kena undang-undang ITE karena di situ dia mencemar nama baiknya seseorang dan juga orang tersebut bercerita dengan terbatasan mereka secara metafisika. Di mana seorang metafisika kalau memang dia menceritakan sesuatu yang memang tidak ada unsur kebenarannya, itu bisa dinyatakan berita hoax. Itu akan kena pasalnya. Itu ancamannya sangat-sangat tinggi. Itu kisaran hampir di atas 5 tahun. Jadi menurut Abang sebagai seorang praktisi hukum, ahli hukum, sebijaknya, seyogyanya apa sih yang harus dilakukan oleh seorang peramal dan dukun atau kartu tarot atau apa gitu? Seharusnya seorang pelamar itu tidak perlu diekspos di dalam media sosial. Kalaupun dia punya pendapat pribadi, itu pendapat hanya untuk intern, bukan disebarluaskan, bukan dipublikasikan. Itu. Jadi langkah Bilar dan Lesti itu sudah tepat menurut? Sangat-sangat tepat karena dia merasa ada hak-haknya dia dilanggar oleh orang lain tanpa izin. Bahkan ini dipublis, bahkan ini disebarluaskan. Nah, nanti akan dilihat kebenarannya. Peramal itu harus membuktikan kalau memang dia tidak mau kena daripada berita bohong atau hoax, itu dia harus membuktikan secara akademis, bukan secara metafisika. Karena tadi aturan hukum kita tertulis, normatif. Jadi tidak bisa dibilang harus berdasarkan metafisika, harus berdasarkan, nggak bisa itu. Berarti bisa bilang head speech juga ya, Bang ya? Kenapa? Head speech juga bisa dibilang. Bisa. Kategori itu. Kalau head speech itu kan kebencian. Nggak masuk kategori itu. Kategorinya lebih kepada dasar terkait masalah harga diri seseorang dikategorikan seperti apa yang diramalkan itu. Hukumannya berapa, Bang? Di atas 5 tahun. Atas 5 tahun. Ya. Itu kalau misalnya tiba-tiba seorang peramal itu minta maaf dan itu proses hukumnya gimana? Dari misalnya Abang megang Lesti dan Bilar gimana? Nah, akan gimana? kembali karena ini kan namanya delik aduan. Delik aduan, siapa pelapornya, kalau dia mau menempuh tadi perdamaian atau restoratif justice, boleh-boleh aja. Tetapi karena harga dirinya sudah tersinggung, itu kalau menurut undang-undang kita lihat aturannya aja, itu kan ada denda. Nah, boleh Lesti Kejora sama Bilar minta dendanya, ganti rugi kepada dirinya di atas 1 M loh. Nah, itu murni itu duit. Jadi pilihannya di Undang-Undang ITE itu berbentuk hukuman badan dan atau denda. Nah, dendanya ini wajib dibayar. Nah, kalau memang tidak mau kena hukuman badan, tidak ada kata maaf, hanya maaf gratis. Makan siang mana ada yang gratis. Jadi saya sarankan minta dendanya baru damai. Oke, mantap. Sip.